Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta meminta kepada jajarannya agar segera melakukan langkah-langkah percepatan dalam pembangunan mega proyek Ibu Kota Baru Indonesia di Pulau Kalimantan. Selain bentuk payung hukum, Presiden juga meminta agar pemetaan pembiayaan proyek Ibu Kota Baru tersebut agar segera diselesaikan. Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya agar benar-benar memperhatikan rancang desain maupun sistem kelola otorita Ibu Kota Baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur nantinya. Presiden juga menginginkan bahwa Ibu Kota Baru nantinya dapat diterapkan sebuah cara kerja baru yang lebih futuristik dan lebih fleksibel. Dalam rapat terbatas kali ini, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia sebagai sebuah smart metropolis sudah dilirik oleh negara-negara di dunia yang ingin terlibat dalam pembangunan mega proyek tersebut. Selain percepatan dalam hal payung hukum, Presiden juga meminta jajarannya memaparkan hasil Pra-Master Plan dan hasil KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis, termasuk penentuan lokasi kawasan inti pemerintahan di Ibu Kota Baru nantinya. Presiden menginginkan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Ibu Kota Baru Indonesia segera dimulai dalam waktu dekat. Sementara itu, terkait pembiayaan Ibu Kota Baru Indonesia, Presiden juga meminta jajarannya untuk dapat segera menyelesaikan daftar permintaan proyek mana yang nantinya akan dibiayai oleh pemerintah melalui APBN, lantas mana yang akan dibiayai oleh pihak swasta melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, dan proyek mana yang akan dibiayai melalui proyek investasi langsung dari negara-negara sahabat. Diinformasikan sebelumnya, sejumlah negara akan berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia nantinya. Di antaranya adalah Uni Emirat Arab, Malaysia, Polandia, Rusia, dan sejumlah negara besar lainnya akan berinvestasi untuk membangun Ibu Kota masa depan Indonesia tersebut. Pemerintah Uni Emirat Arab tertarik berinvestasi membangun Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur tersebut. Ketertarikan tersebut karena melihat Indonesia yang memiliki kapasitas, sumber daya, dan posisi yang strategis di tatanan internasional. Ketertarikan tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Industri Uni Emirat Arab dalam Forum Bisnis Indonesia Persatuan Uni Emirat Arab pada Kamis 4 November 2021 yang lalu. Sebelum Uni Emirat Arab, ada delegasi dari negara-negara Uni Eropa untuk Indonesia tertarik akan berinvestasi untuk pembangunan perkantoran di calon Ibu Kota Negara atau IKN Baru Indonesia di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Meski sudah ada minat dalam berinvestasi, namun pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pemerintah Indonesia tentang pengesahan payung hukum mengenai pemindahan Ibu Kota Negara berikut pola kerjasama dalam pembangunan perkantoran di kawasan Ibu Kota Negara nantinya. Pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara atau IKN Baru Indonesia di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur juga menarik investor dari Malaysia. Pemerintah Malaysia akan berinvestasi di sektor pembangunan di wilayah Kalimantan tersebut. Perdana Menteri baru Malaysia menyebutkan pihaknya meminta agar pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Pulau Kalimantan turut melibatkan sejumlah investor dari Malaysia. Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Waskita Karya Tbk menargetkan pertumbuhan kontrak baru di tahun 2022 bisa lebih tinggi dari tahun 2021 ini. Salah satu proyek yang ditargetkan bisa digait perusahaan di tahun depan adalah pembangunan mega proyek Ibu Kota Baru Indonesia adalah Istana Negara dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur tersebut. Sementara itu, pembangunan Ibu Kota Baru nantinya akan mengedepankan 5 transformasi. Hal itu ditekankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Tugas atau Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara. 5 transformasi yang akan didorong nantinya yaitu bahwa Ibu Kota Baru akan mengedepankan transformasi cara bekerja,
berbangsa dan berbudaya, bermobilisasi, bermukim, dan melestarikan lingkungan. Lebih daripada itu, Kementerian PUPR juga turut mendetailkan dalam hal transformasi bermukim di kawasan Ibu Kota Baru Indonesia di Pulau Kalimantan nantinya, maka Ibu Kota Baru tersebut akan betul-betul inklusif. Semua komunitas akan ada di kawasan Ibu Kota Baru serta berbasis TOD atau Transit Oriented Development. Kemudian hunian di kawasan Ibu Kota Baru nantinya, campurannya akan diperbanyak ruang-ruang kolaborasi, serta masyarakat bisa beraktivitas di lingkungan yang sehat. Kemudian untuk transformasi bekerja, antara lain adalah kompleks pemerintahan yang saling terkonsolidasi dan terkoneksi antar bangunan, ruang kolaborasi dengan bisnis, lingkungan kerja yang sehat dan people oriented, serta high performance green office district. Berikutnya adalah transformasi bermobilisasi, di mana 80% transit kendaraan publik, terwujudnya iklim kondusif bagi pejalan kaki, serta mengadaptasi smart transportasi dan sistem otonomus. Sementara itu terkait berbangsa dan berbudaya, di Ibu Kota Baru nantinya antara lain akan dibangun ruang representasi budaya Nusantara di panggung nasional, ruang simbol kemajuan bangsa sebagai showcase kepada dunia, ruang perayaan kesatuan dalam keberagaman, serta ruang publik dan sarana edukasi sejarah nasional. Selain daripada itu, untuk transformasi melestarikan lingkungan, misalnya meningkatkan kekayaan dan keberagaman biota alami, serta menciptakan taman botanikal serta International Center for Tropical Forest, interaksi antara nilai-nilai lingkungan dan nilai-nilai luhur Pancasila, mangrove ecopark, ditambah kompleks bangunan peribadatan, pasar, museum, dan monumen persatuan.